What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue mau membahas lagi suatu kasus yang belakangan ini lagi viral tentang perbudakan anak buah kapal Indonesia di kapal China. Nah, berita ini pertama kali trending topik di Korea Selatan dan kemarin akhirnya menjadi trending topik di Indonesia karena di blow up oleh salah satu YouTuber Indonesia. Nah, sebelum gue membahas kasus ini lebih dalam, jangan lupa untuk support channel gue. Caranya gampang banget dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru di channel gue ya. So, kita langsung aja membahas tentang kasus ini ya guys. Jadi beberapa hari ini berita ini lagi jadi trending topik di Korea Selatan. Dikabarkan diduga kapal milik China yang menangkap ikan tuna ini adalah kapal yang bernama 605 kapal Longsing milik China yang di dalamnya terdapat awak-awak kapal, salah satunya adalah awak yang berasal dari Indonesia. Dikabarkan juga di dalam berita itu, awak kapal yang berasal dari Indonesia ini mengalami eksploitasi kerja yang sangat sadis. Nah, terus kenapa berita ini pertama kali malah menjadi trending topik di Korea Selatan bukan di Indonesia? Nah, jadi awal ceritanya ini, kapal milik China ini berlabuh di Pelabuhan Busan milik Korea Selatan. Nah, di situ rupanya beberapa awak kapal Indonesia mengalami gejala-gejala sakit yang harus segera diperiksa di rumah sakit. Nah, kesempatan inilah yang digunakan oleh ABK Indonesia untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Selain itu meminta pertolongan terhadap media Korea Selatan untuk memblow up berita ini. Karena rupanya mereka nggak bisa selalu mendarat di satu daratan. Nah, nanti di akhir video ini akan gue jelasin kenapa mereka nggak bisa mendarat sesukanya di daratan. Di sini ABK Indonesia juga memberikan kesaksian, mereka harus bekerja di atas kapal itu selama 30 jam dalam posisi berdiri. Nah, setelah 30 jam itu mereka mendapat waktu istirahat 6 jam. Nah, di sini coba kita pikir ya, satu hari aja itu 24 jam, berarti mereka udah kerja lebih dari satu hari dan baru mendapatkan istirahat selama 6 jam. Yang pada umumnya harusnya orang dewasa mendapatkan istirahat selama 6-8 jam. Nah, kalau mereka kerja 30 jam, istirahat 6 jam, pasti mereka akan jatuh sakit dong. Kemudian kesaksian ini diperburuk dengan kesaksian lainnya di mana para korban dari kapal itu memberitahukan bahwa mereka harus meminum air laut yang telah difilter. Nah, di kapal itu memang ada air mineral, tapi awak kapal yang berasal dari Indonesia tidak diperbolehkan untuk meminum air mineral itu. Jadi ABK Indonesia ini cuma boleh minum air laut yang telah difilter untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hal inilah yang diduga oleh para korban menyebabkan mereka jatuh sakit. Jadi ada yang memberikan kesaksian setelah mereka mengkonsumsi air laut yang telah difilter berhari-hari, mereka merasakan pusing bahkan sempat berdahak. Nah, kemudian ada juga yang menyaksikan yang telah menjadi korbannya, mereka mengalami kakinya ini kram, kemudian badannya, sekujur badannya ini bengkak. Nah, kemudian mereka juga jadi sesak napas. Nah, dari kesaksian para korbannya itu, mereka juga memberitahukan telah ada 3 korban dari kasus ini, di mana ketiga korbannya itu telah mengalami gejala sakit ini selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian akhirnya mereka meninggal di atas kapal karena tidak diperbolehkan untuk berlabuh di daratan dan mengobati penyakitnya. Nah, kasus ini diperparah dengan satu bukti video di mana ada jenazah korban yang ditutup oleh kain merah, kemudian setelah diberikan penghormatan takhir dan kemudian disiram alkohol, jenazah ini langsung dibuang ke laut begitu saja. Jadi setelah melihat berita video ini dan menyaksikan beritanya, banyak orang yang menanggapi video ini, wah begitu sadisnya, kenapa terjadi kayak perbudakan, terus jenazah dari para korban di kapal itu dibuang ke laut tanpa kejelasan begitu saja. Nah, video inilah dan berita ini yang membuat kasus ini sangat viral.
Kemudian kesaksian terakhir yang diberitahukan korban kepada media adalah di mana mereka hanya digaji sebesar 1,8 juta selama 13 bulan bekerja. Di mana kalau kita hitung, satu bulannya mereka cuma mendapat sebesar Rp138.000. Wah, itu berarti benar-benar seperti perbudakan. Kalau kita kerja satu bulan mendapatkan gaji 138.000, kemudian kita kerja selama 30 jam di atas kapal berdiri, itu seperti benar-benar penyiksaan dan perbudakan dong. Karena kalau dibandingkan dengan UMR saja, itu sudah sangat jauh banget kan. Nah, terus pasti timbul pertanyaan, kenapa anak buah kapal asal Indonesia ini nggak melakukan perlawanan? Setelah ditelusuri, menurut ahli di Korea, mereka mengatakan bahwa pasti di situ ada peraturan yang mengikat di mana paspor mereka ditahan, kemudian bila mereka mau berhenti kerja, mereka harus mengganti sejumlah uang yang jumlahnya ini tidak sedikit untuk mengganti ganti rugi dari kontrak kerja mereka. Dan rupanya memang benar saja, di situ ada juga kesaksian di mana mereka menuturkan telah terjadi kontrak antara anak buah kapal Indonesia dengan kapal China tersebut. Di mana di dalam kontrak itu terisi bahwa anak buah kapal asal Indonesia telah menandatangani surat kontrak yang berisi mereka setuju dan menanggung semua resiko yang terjadi di atas kapal tersebut. Dan bila satu kejadian yang mengerikan di mana mereka harus meninggal, mereka bersedia tubuhnya ini akan dikremasi sesuai di mana kapal itu berlabuh, kemudian abunya ini akan diserahkan kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah menandatangani itu, mereka juga dijelaskan mereka diberikan asuransi sebesar 10.000 US dollar yang dirupiahkan sebesar 150 juta rupiah yang diberikan kepada ahli warisnya atau kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah menandatangani itu, mereka sudah terikat kontrak dengan kapal China tersebut. Kemudian ada juga kesaksian dari para korban yang menjelaskan kenapa kapal China itu nggak bisa selalu berlabuh dan memeriksakan keadaan mereka. Jadi rupanya kapal China itu biarpun terdaftar sebagai kapal tuna, mereka juga menangkap ikan hiu secara ilegal. Jadi setelah ikan hiu ditangkap, mereka akan memotong siripnya dan menyimpannya secara terpisah di dalam kapal tersebut. Jadi ada memang beberapa wilayah negara yang tidak memperbolehkan menangkap ikan hiu secara bebas. Jadi di sini kapal China itu memang nggak bisa berlabuh sembarangan. Nah, mereka cuma bisa beroperasi di wilayah laut internasional yang tidak memiliki hukum dan bebas untuk dieksploitasi. Nah, akhirnya setelah berita ini menjadi viral, Kemenlu Indonesia meminta penjelasan dari pemerintah China mengenai kasus ini dan mengapa jenazah dari awak kapal Indonesia ini dibuang ke lautan begitu saja. Di sini rupanya kapten kapal dari kapal China itu telah memberikan penjelasan terhadap pemerintah China kenapa mereka melakukan keputusan untuk membuang mayat tersebut di laut bebas. Jadi kapten kapal mengatakan keputusan ini diambil karena terkait dengan penyakit menular. Tapi di sini kapten kapal tidak menjelaskan penyakit menular apa yang terjadi terhadap korban itu. Kemudian pernyataan ini rupanya didukung oleh Kemenlu China yang mengatakan bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh kapten kapal itu sudah sesuai dengan prosedur kelautan internasional. Jadi kalau mereka membuang mayat itu ke lautan karena memang untuk melindungi sisa kru yang terdapat di kapal tersebut. Nah, tapi dari pernyataan itu jadi timbul pertanyaan, penyakit menular apa yang dimaksud oleh kapten kapal tersebut? Apakah COVID-19 atau penyakit menular apa? Harus dijelaskan terlebih dahulu dong. Karena menurut dari kesaksian dari salah satu korban, mereka mengalami gejala seperti kram kaki, badannya bengkak-bengkak, kemudian berdahak, pusing-pusing, dan sesak napas. Apakah itu gejala dari penyakit apa? Nah, sedangkan salah satu ABK kapal Indonesia yang ikut berlabuh pada saat itu, dan rupanya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Busan, dia meninggal karena penyakit pneumonia. Apakah itu penyakit yang dimaksud oleh kapten kapal tersebut? Jadi dari kasus ini, penyakit yang dimaksudkan oleh kapten kapal yang penyakit menular itu harus lebih diperjelas. Apakah itu COVID-19? Nah, kalau memang itu COVID-19, memang sulit menentukan siapa yang salah dalam kasus ini. Karena kalau kita berada di dalam kapal tersebut, mungkin keputusan yang diambil oleh kapten kapal itu sudah benar. Tapi di sini gue mengerti kalau kita menjadi salah satu keluarga korban, kemudian kalau kita orang Indonesia yang menyaksikan video tersebut, pasti tersulut emosinya dan gak terima dengan kejadian yang terjadi tersebut.
Ditambah lagi tindakan-tindakan lain seperti mereka harus kerja 30 jam, mendapatkan gaji cuma sebesar 1,8, terus setelah itu mereka setelah meninggal jenazahnya dibuang ke lautan Pasifik, dan tidak diperbolehkan berlabuh di daratan untuk menerima rangkaian perawatan di dalam rumah sakit. Menurut gue itu memang sudah salah banget. Nah, menurut kalian gimana guys tentang video ini? Coba komentar pendapat kalian ya guys. So itu dia guys video tentang yang lagi viral belakangan ini. So itu dia guys video yang udah gue sampaikan kepada kalian hari ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. So see you guys in the next video.